Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chandra Saputra. Saya merupakan mahasiswa program studi agroteknologi Institut Pertanian Stiper Yogyakarta yang sekaligus menjadi ketua tim dari Sawit Tech Squad. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami yang berkaitan dengan penerapan radio frequency identification atau RFID dalam monitoring sapi di lahan perkebunan kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui bahwasannya perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat penting di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, produksi kelapa sawit di Indonesia mencapai 47,3 juta ton atau sekitar 56% dari total produksi dunia. Sebagai sektor ekonomi yang sangat besar, perkebunan kelapa sawit memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, mulai dari lapangan pekerjaan hingga devisa negara. Namun di sisi lain, perkebunan kelapa sawit juga seringkali menjadi sumber perdebatan karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial. Salah satu cara untuk meningkatkan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit adalah dengan melakukan integrasi antara perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi. Integrasi ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang ada di perkebunan kelapa sawit sebagai tempat untuk beternak sapi. Dalam pengintegrasian ini, lahan untuk yang biasanya hanya digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani ataupun pengelola sapi. Selain itu, pengintegrasian antara perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi juga dapat memberikan manfaat lingkungan, seperti mengurangi gas emisi rumah kaca dan meningkatkan kesuburan tanah. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar dapat hidup sehat dan produktif, termasuk kebutuhan protein hewani seperti daging sapi. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, ketersediaan daging sapi masih terbatas dan harus diimpor dari luar negeri. Hal yang meningkatkan risiko stunting pada anak-anak akibat kekurangan asupan protein. Stunting dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada otak, kemampuan kognitif, dan sistem kekebalan tubuh anak, serta memperburuk status kesehatan dan ekonomi keluarga di masa depan. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri dengan menerapkan sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi. Sistem ini dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal, termasuk daging sapi, serta mengurangi daging impor daging dari luar negeri, sehingga dapat mencegah stunting dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penerapan sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi untuk mencapai swasembada daging yang dapat mencegah stunting menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pengintegrasian lahan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi juga dapat menjawab tantangan terkait keterbatasan lahan untuk beternak sapi. Untuk pengoptimalan sistem ini dapat dilakukan dengan memilih jenis sapi yang sesuai, menyesuaikan kepadatan sapi dengan kondisi lahan dan tanaman kelapa sawit, serta mengatur sistem pengairan baik untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit maupun kawanan sapi. Seperti yang kita ketahui, beternak sapi di lahan perkebunan kelapa sawit dapat memberikan keuntungan yang besar. Namun, beternak sapi di lahan tersebut juga memiliki kendala-kendala yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal monitoring dan pengendalian hewan. Salah satu kendala utama dalam hal monitoring sapi di lahan perkebunan kelapa sawit yang luas adalah kesulitan dalam memantau dan pergerakan dan keberadaan sapi. Kondisi lingkungan yang luas dan kompleks, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi faktor utama penyebab kesulitan ini. In the name of Allah, the most gracious, most merciful, untuk menjawab permasalahan yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya, kami akan memberikan solusi penggunaan RFID pada sapi di lahan perkebunan kelapa sawit. RFID sendiri merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification, yang merupakan sebuah alat elektronik kecil terdiri dari chip dan antena, di mana alat ini akan kami gunakan dengan cara dikalungkan di leher sapi nantinya. Oke? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja. Di sini ada 4 cara kerja yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pemasangan alat, yang kedua pembacaan data, ada pengiriman data, dan yang terakhir adalah notifikasi. Pertama,
alat akan dipasangkan dengan cara dikalungkan ke leher hewan sapi. Kemudian data akan dibaca oleh RFID reader ataupun RFID scanner. Dan data-data yang sudah dibaca oleh RFID scanner ataupun RFID readers akan dikirim datanya menuju ke satu server dengan bantuan jaringan internet. Setelah data-data terkumpul, setelah data-data dari RFID reader tadi terkumpul, maka data tersebut akan ditampilkan di satu aplikasi khusus yang telah dibuat untuk sistem ini sendiri. Selanjutnya adalah kegunaan dari alat ini. Kegunaannya yang pertama adalah memantau lokasi real time. Di sini para user dapat memantau lokasi real time dari hewan sapi tersebut, dari hewan-hewan sapi mereka ataupun hewan ternak mereka. Yang kedua, memantau kondisi kesehatan secara real time. Tidak hanya lokasi, melainkan kesehatan dari hewan sapi tersebut juga bisa dipantau secara real time. Dan yang ketiga adalah pengoptimalan kondisi hewan sapi. Di sini memudahkan dalam pengelolaan pakan dan air minum yang dikonsumsi oleh hewan sapi, sehingga dapat membantu mengoptimalkan kondisi dari hewan sapi tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang keunggulan. Keunggulannya ada 4 dari sistem yang kami akan buat. Yang pertama, dapat memantau lokasi secara real time. Dan yang kedua, ada efisiensi produktivitas penggunaan teknologi canggih, yang maksudnya di sini adalah ketika produk kami ataupun hasil dari penelitian kami ini terrealisasikan dengan baik, ini tentu saja akan meningkatkan efisiensi serta produktivitas dari penggunaan teknologi canggih. Dan secara tidak langsung kita akan menuju satu langkah lebih maju untuk memajukan peternakan dan pertanian kita menuju fase yang lebih modern lagi. Dan yang ketiga, tingkat keamanan tinggi. Tingkat keamanan tinggi dalam artian di sini para user dan para pengguna tidak lagi perlu khawatir untuk mereka menjaga secara langsung, karena di sini sapi-sapi mereka sudah dipasangi oleh RFID tag dan juga GPS tracker, di mana kedua alat tersebut bisa sebagai sistem monitoring hewan sapi mereka jika ada terjadi pencurian ataupun serangan hewan liar. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas produk sapi. Di sini kita bisa melihat bahwasannya perbedaan antara sapi yang berada di kandang dan juga sapi yang berada di lepas di alam liar ataupun yang di lahan sawit tadi. Perbedaan emosinya akan jauh lebih baik dari yang dilepas di alam liar ataupun yang dilepas dari di lahan perkebunan sawit tadi, karena sapi tadi memiliki emosi yang baik ketika dilepas ke alam liar, sehingga meningkatkan kualitas produk sapi dari setiap user ataupun setiap penggunanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai target pasar. Kami mengawali dengan menganalisis orientasi strategis. Poin utamanya adalah keunggulan tim. Kami untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Keunggulan yang kami miliki adalah: pertama, diversifikasi model desain RFID serta pengembangannya untuk keberlanjutan keperluan lain. Kedua, bahan berkualitas RFID kami menggunakan komponen-komponen yang premium. Berikutnya, keikutsertaan ekspor nasional dan internasional. Dan yang terakhir, dapat memantau secara real time. Berikutnya adalah kami mengenali karakteristik pasar untuk RFID dengan melihat potensi pasar dan integrasi pasar. Potensi pasarnya tentu menyasar pada perkebunan kelapa sawit nasional dan multinasional, serta peternakan sapi, kerbau, atau peternakan besar lainnya. Selanjutnya adalah tindakan untuk menyatukan komponen penggunaan RFID dan peternakan besar. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka target pasar kami adalah perusahaan kelapa sawit multinasional dan pekebun sawit skala menengah hingga besar.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kompetitor. Tim kami membuat sebuah RFID for coin palm oil plantation dengan 3 kompetitor. Market share dari tim kami yaitu sebesar 0%, disusul dengan kompetitor pertama sebesar 30%, dan kompetitor kedua sebesar 25%, serta kompetitor ketiga sebesar 10%. Target audience dari tim kami dan juga kompetitor yaitu company atau perusahaan, kemudian established share. Untuk tim kami akan diluncurkan pada tahun 2023, untuk kompetitor pertama diluncurkan sejak tahun 2004, untuk kompetitor kedua diluncurkan sejak tahun 2002, dan untuk kompetitor ketiga diluncurkan pada tahun 2020. Kemudian untuk market strategis, tim kami menggunakan market strategis berupa email, website, maupun marketplace. Kemudian untuk ketiga kompetitor kami menggunakan email, blog, maupun sosial media. Untuk kelemahannya sendiri, produk dari tim kami yaitu koneksi internet. Namun untuk ketiga kompetitor kami, kelemahannya berupa gelombang frekuensi. Tim kami memiliki keunggulan berupa dapat memantau secara real time. Tetapi untuk ketiga kompetitor kami memiliki kesamaan dalam keunggulannya, yaitu lebih berpengalaman dalam pembuatan RFID dan memiliki nama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model bisnis dari tim kami, yaitu key activities, membeli alat dan bahan dalam pembuatan RFID, serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas RFID. Untuk partners, kami sendiri akan bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan sawit maupun investor. Untuk sumber daya manusia sendiri, kami akan merekrut karyawan yang kompeten dan profesional, serta pembayaran dilakukan dengan berbagai cara sehingga memudahkan dalam proses pembayaran. Value stream, modal awal dari dana B Astronauts, hasil penjualan RFID, serta mitra bisnis. Kemudian value propositions, melalui diversifikasi model dan desain RFID, serta pengembangannya untuk keberlanjutan keperluan lain. Lalu, bahan berkualitas, serta melakukan promosi dengan mengikuti kegiatan expo, baik nasional maupun internasional. Untuk channel, kami mengikuti berbagai organisasi dan penjualan di pasar nasional dan internasional, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan testimoninya, serta melakukan promosi dari berbagai platform media sosial. Untuk target pasar sendiri, bisnis kami memiliki target pasar, yaitu perusahaan nasional dan multinasional serta pekebun sawit. Untuk cost structures, yaitu harga RFID yang dijual, mempersiapkan lokasi, biaya pembelian bahan baku, serta anggaran biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu customer relationship. Kami akan menggunakan bahasa komunikasi yang santai dan santun kepada pelanggan, serta menggunakan pembelian melalui email, website, media sosial, maupun marketplace. Analisis keuangan yang kami terapkan pada kelompok kami ini, terutama pada perangkat RFID ini, yaitu kami menjual sebesar 6.700.000 dengan komponen pendukung, yaitu berupa router, kemudian ada Bluetooth, Low Energy, dan LP1, yang masing-masing memiliki keuntungan dan kelebihannya. Keuntungan paling besar yaitu terdapat pada BLE, yaitu memiliki keuntungan sebesar 610.000, sedangkan keuntungan paling rendah yaitu terdapat pada router, yaitu sebesar 118.000. Kemudian RC rasionya yang dapat kita lihat pada tabel sebelah ini, yaitu rata-rata 1, sekian. Artinya bahwasanya usaha ini sangat layak untuk diterapkan. Begitu pula dengan data BEP yang dapat saya sajikan pada tabel ini. Ide bisnis yang kami usulkan masih memiliki banyak kekurangan, namun kami berusaha untuk memaksimalkan potensi dari ide bisnis kami. Kami berharap dengan adanya B Astronauts baik acara digital
dapat merealisasikan ide dari Sawi Tech Squad. Kami meyakini bahwa ide kami dapat menyelesaikan berbagai permasalahan seperti swasembada daging, sustainable agriculture, dan penyongsong industri pertanian 5.0. Sekian dari kami, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sawi Tech Squad. Be kreatif, be inovatif, istighfar, jaya.